Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Apakah semuanya sehat? Tadi pagi udah pada sarapan semuanya? Masih ada yang belum sarapan? Sarapan itu penting ya anak-anak ibu, agar anak-anak ibu fokus untuk menyimak pelajaran yang ibu berikan di dalam kelas ya. Oke, sebelum itu coba perhatikan di sekeliling mejanya. Apakah ada sampah-sampah yang masih berserakan di dalam kelasnya? Jika ada, mohon dibersihkan terlebih dahulu dan dibuang ke tong sampah di luar ya anak-anak ibu. Oke, jika sudah semuanya, sebelum memulai pembelajaran, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa teman-temannya ya. Kepada ketua kelas dipersilakan. Oke, jika sudah berdoa, ibu akan memulai absen terlebih dahulu ya anak-anak ibu, untuk memastikan apakah ada anak-anak ibu yang sakit, izin, atau hadirkah semuanya hari ini. Baiklah, yang pertama yaitu Dika, hadir? Hadir, Bu. Sinta, ada? Ada, Bu. Diana, ada? Ada, Bu. Putra, ada? Sini, Bu. Anita, ada? Hadir, Bu. Oke, baiklah. Nah, nampaknya anak-anak ibu hadir semua hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai peta Indonesia dan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan ataupun agraris. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini dan apa manfaatnya bagi anak-anak ibu? Ya, benar. Manfaat kita mempelajari peta dan letak Indonesia ini itu agar anak-anak ibu tahu dan mengerti di mana saja letak-letak setiap provinsi dan daerah yang ada di Indonesia, dan dari segi ekonomi, sosial, dan politiknya apa saja pengaruhnya. Oke, baiklah. Sebelum pembelajaran kita semakin mendalam, ibu akan menampilkan peta Indonesia secara keseluruhan, yaitu seperti ini. Oke, baiklah. Sebelum itu, ibu akan membagikan lembar bacaan kepada anak-anak ibu seperti ini. Nanti anak-anak ibu bisa baca ini terlebih dahulu agar bisa memahami materi kita hari ini. Baru ibu akan menjelaskan mengenai letak geografis Indonesia dan anak-anak ibu bisa menyimak. Sebelum memulai pembelajaran kita, apakah anak-anak ibu tahu apa itu peta? Ya, peta adalah suatu gambaran tata letak wilayah-wilayah yang ada di dunia, daerah-daerah, provinsi, bagi di dalam beberapa negara. Contohnya yang kita bahas saat ini yaitu peta Indonesia. Anak-anak ibu tahu Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Indonesia juga memiliki garis lintang, garis bujur. Indonesia memiliki ribuan pulau ya anak-anak ibu, yang terpisah di setiap daerahnya. Makanya Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 wilayah Indonesia itu merupakan lautan dan sepertiganya itu merupakan daerah darat. Ya anak ibu, karena Indonesia itu negara kepulauan dan letak geografis Indonesia yang sangat strategis dan merupakan jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu Indonesia memiliki pengaruh karena letak geografis tersebut. Yang pertama yaitu pengaruh di bidang ekonomi. Yang pertama, pengaruhnya terhadap Indonesia yaitu adanya keberagaman usaha industri atau jasa maritim. Yang kedua, adanya sumber daya alam dan laut yang bernilai ekonomi tinggi. Yang ketiga, mendorong perdagangan antar pulau. Apakah anak-anak ibu bisa memberikan ibu contoh apa saja kegiatan ekonomi melalui yang berhubungan dengan letak geografis Indonesia? Ya, jawaban dari Sinta benar sekali. Contohnya seperti orang-orang yang tinggal di daerah laut atau pantai, mereka bekerja sebagai nelayan atau pencari ikan, lalu menjualnya, bisa mengekspornya ke luar negeri
dan mendapatkan uang. Yang kedua selanjutnya pengaruh sosial letak geografis Indonesia. Yang pertama yaitu adanya musim kemarau dan musim hujan di Indonesia. Yang kedua adanya jalur transportasi laut yang sangat ramai karena Indonesia merupakan jalur perdagangan dunia. Yang selanjutnya yaitu perbedaan waktu di setiap daerah Indonesia, yaitu terbagi menjadi 3, WIB, WITA, dan juga WIT. WIB waktu Indonesia bagian barat, WIT waktu Indonesia bagian timur, dan WITA waktu Indonesia bagian tengah. Nah, anak-anak ibu, karena Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, tentunya Indonesia juga memiliki berbagai suku dan budaya yang ada di setiap daerah-daerahnya. Itu menjadikan Indonesia memiliki beragam budaya karena letak geografis tersebut, dan yang menjadikan itu daya tarik oleh wisatawan dari negara asing yang ingin berkunjung ke Indonesia. Pengaruh selanjutnya yaitu anak-anak ibu di bidang komunikasi, karena Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang memiliki banyak daerah, juga setiap daerahnya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Contohnya di Pulau Sumatera terdapat bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Melayu, sedangkan di Pulau Jawa itu terdapat bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, anak ibu, agar anak-anak ibu lebih paham mengenai peta Indonesia dan letak geografis Indonesia, ibu akan memberikan sebuah game kepada anak-anak ibu. Sebelum kita memulai permainannya, anak-anak ibu meminta anak-anak ibu untuk duduk berkelompok dengan kelompok yang sudah ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nanti dalam permainannya ibu akan menyiapkan kertas dan juga botol yang berisi kertas-kertas nama-nama kota yang ada di Indonesia. Nanti anak-anak ibu suruh maju ke depan untuk mengocok kertas-kertas yang ada di botol ini, dan kertas yang akan keluar anak-anak ibu akan bacakan lalu menunjuk daerah yang sudah ada di dalam kertas tersebut ke dalam peta yang sudah ibu berikan. Nanti ibu akan memberikan peta buta nanti kepada anak-anak ibu seperti gambar yang ini. Nah, nanti anak-anak ibu akan menjawabnya secara siapa saja yang ibu tunjuk. Nanti orang pertama yang maju ke depan boleh menunjuk siapa aja teman dari kelompok lain yang untuk maju untuk menuju peta selanjutnya. Dan untuk anak-anak ibu nanti yang menjawabnya salah, ibu akan memberikan berupa kuis, yaitu sudah ibu tulis di kertas yang berwarna hitam ini. Nanti ibu berikan kepada anak-anak ibu, tolong dijawab sebagai hukuman dari menjawab pertanyaannya yang salah tadi ya anak-anak ibu. Oke, anak-anak ibu yang sudah duduk berkelompok, kita akan memulai permainannya ya anak-anak ibu. Baiklah, dari kelompok pertama silahkan Dimas maju ke depan untuk memilih kertas yang akan Dimas bacakan. Oke, ibu akan mengocok kertasnya, dan yang keluar misalnya ya, kita akan membukanya nanti, yaitu ada bacaan Maluku. Jadi Dimas tolong tunjuk di mana letak Maluku di dalam peta Indonesia. Maluku berada di sini. Nanti ibu akan menunjukkan gambarnya di sini. Oke, selanjutnya Dimas silakan pilih kawan selanjutnya yang akan tampil ke depan. Ya, Sinta silakan maju ke depan. Baiklah, kita akan mengocoknya lagi. Dan yang keluar apakah daerah yang mana? Oke. Warna biru ya anak-anak ibu, yaitu bacaannya Jakarta.
Oke, silakan Cinta, di mana letak Jakarta di dalam peta Indonesia? Ya, benar, letak Indonesia adalah di sini. Selanjutnya, Cinta boleh menunjuk kawannya lagi yang mana, siapa yang akan tampil selanjutnya? Ya, Dika silakan tampil ke depan. Kita akan mengocoknya lagi ya, Nana Ibu. Oke. Kita mengambil biru lagi. Ya, yaitu daerahnya Aceh. Silakan Dika, di mana letak Aceh di peta Indonesia? Ya, jawaban Dika salah ya, Nana Ibu. Sekarang siapa yang tahu di mana letak Aceh di dalam peta Indonesia? Ya, silahkan Anita tampil ke depan. Ya, betul sekali, letak Aceh adalah di sini ya, Nana Ibu. Oke, berarti karena Dika menjawab pertanyaannya salah, Ibu akan memberikan kuis yang akan dijawab oleh Dika dan juga teman-teman kelompoknya. Oke, kita akan mengocoknya yaitu antara 4 ini ya, Nana Ibu. Pilih. Ya, dapat, Ibu akan bacakan ya, Nana Ibu. Terus sebutkan nama-nama kabupaten yang ada di Sumatera Barat minimal 5 buah. Oke, silahkan Dika nanti tulis jawaban dari kuisnya. Nanti setelah kita selesai gamenya, nanti Dika tampil ke depan untuk membacakan jawaban dari kuis yang telah Ibu berikan ini ya. Oke, selanjutnya kita akan mengocok ulang. Ibu masukkan dulu ya, Nana Ibu. Selanjutnya yaitu daerah apa ya yang akan keluar? Oke, kita akan pilih. Yaitu selanjutnya adalah Papua. Oke, siapa lagi yang akan tampil ke depan? Ini boleh acak aja ya, anak-anak Ibu. Siapa yang mau tampil ke depan ya, silakan anak-anak Ibu. Silakan tunjuk di mana letak Papua di peta Indonesia. Ya, letak Papua di Indonesia adalah di sebelah sini. Oke, jawaban anak Ibu betul ya. Oke, karena permainan kita sudah habis, tadi Ibu kan membagi ke dalam 3 kelompok, dan kelompok 1 menjawab 2 pertanyaan yang benar, dan kelompok 2 menjawab pertanyaan tadi salah ya, Dika tadi, dan Ibu akan memberikan kuis, dan kelompok 3 menjawab 1 pertanyaan. Jadi pemenangnya untuk game kali ini yaitu kelompok 1. Tepuk tangannya dulu, Nanda. Oke, karena tadi kelompok 2 yaitu Dika menjawab pertanyaannya salah, sekarang silakan Dika maju ke depan untuk membacakan jawaban dari soal yang udah Ibu kasih ya. Silakan Dika. Oke. Jawaban Dika benar sekali ya, Nana Ibu. Soalnya yaitu tadi sebutkan nama-nama kabupaten yang ada di Sumatera Barat minimal 5 buah. Kabupaten yang ada di Sumatera Barat itu ada Kabupaten Solo, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan juga Kabupaten Damasraya. Kelompok siapa tadi yang mendapatkan skor yang pemenangnya yaitu kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 Ibu akan memberikan reward agar anak-anak Ibu lebih semangat bermain game untuk pertemuan kita selanjutnya. Untuk anak kelompok 1 Ibu akan memberikan ini ada permen untuk anak-anak Ibu bagikan kepada teman-temannya yang di kelompok 1. Oke, setelah itu anak-anak Ibu boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, silakan sekarang fokus lagi dengan apa yang Ibu ucapkan ya, anak-anak Ibu. Dari materi yang sudah kita bahas dan kita sudah bermain game, apakah anak-anak Ibu masih ada yang belum paham dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu peta Indonesia? Jika sudah paham semuanya, kita akan menutup kelas kita hari ini.
Sebelumnya itu ibu akan memberikan tugas atau kerjaan rumah kepada anak-anak ibu yang akan anak-anak ibu kerjakan di rumah dan dikumpul di pertemuan kita selanjutnya. Oke, silakan anak-anak ibu catat soalnya. Yang pertama yaitu sebutkan dampak positif dari pengaruh letak geografis terhadap ekonomi. Oke, sebutkan dampak positif dari pengaruh letak geografis terhadap ekonomi. Sudah. Selanjutnya soal yang kedua yaitu sebutkan apa saja mata pencarian mayoritas penduduk di dataran tinggi dan dataran rendah. Oke, sudah dicatat semuanya anak-anak ibu. Sekarang tugas ini nanti jangan lupa dikerjakan ya anak-anak ibu di rumah dan dibawa pada pertemuan kita selanjutnya. Sekarang ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kepada ketua kelas silakan memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa, ibu meminta maaf jika ada kurang dan salahnya dalam penyampaian ibu di materi yang tadi. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah memperhatikan apa yang sudah ibu terangkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.